Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Siswa-siswi pelatihan daring yang Bapak banggakan terkait banyaknya permasalahan yang dipertanyakan dalam kegiatan pelatihan daring terkait mengedit dokumen yang telah di-entry ataupun menghapus dokumen transaksi yang telah di-entry. Pada kali ini Bapak sampaikan video tutorial bagaimana mengedit ataupun menghapus dokumen transaksi yang telah di-entry. Langsung saja kita akan memperagakan dokumen yang telah kita entry pada pelatihan daring kemarin. Kita membuka data file yang akan kita edit terlebih dahulu. Setelah masuk, kita gunakan pengguna dan kata kunci supervisor. Setelah itu oke. Nah, ini sekarang kita sudah ada di aplikasi Curate. Sekarang kita lihat transaksi yang telah kita input melalui daftar laporan ke buku besar, keseluruhan jurnal. Selanjutnya kita ketik awal periodenya atau dari mana kita akan melihat jurnal yang kita tampilkan. Dalam hal ini mulai dari tanggal 1 bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018. Setelah kita oke, dokumen yang telah kita entry telah kita catat semuanya dan ditampilkan ke dalam jurnal umum. Inilah bentuk jurnal umum secara keseluruhan. Untuk mengetahui detail transaksi yang akan kita buat, nanti kita akan menggunakan menu daftar. Selanjutnya, apabila ada transaksi yang ingin diedit ataupun dihapus, ya, kita lihat contoh di sini. Kita ingin menghapus dari buku jurnal umum. Nah, kita akan menghapus transaksi yang ada di buku modul yang ada di buku besar. Kita masukkan ke daftar. Aktivitas ini berisi aktivitas kita dalam mengentry dokumen transaksi. Ada aktivitas buku besar, ada bukti jurnal umum, buku kas bank, ada pembayaran, penerimaan, serta rekonsiliasi bank. Penjualan di sini mulai dari penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, retur penjualan, dan penerimaan penjualan atau pelunasan piutang. Di menu pembelian ada permintaan barang, ada pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, retur pembelian, serta pembayaran pembelian. Aktivitas ini kita entry di menu aktivitas. Setelah dokumen kita entry ke menu aktivitas, dokumen tersebut akan tersimpan di dalam menu daftar. Nah, sekarang kita lihat menu daftar, daftar buku besar mulai dari bukti jurnal umum kita perlihatkan. Nah, terus untuk mengetahui entry jurnal umum di buku besar, modul buku besar, kita filter tanggal dari tanggal kapan sampai dengan kapan. Kita cek dari tanggal 1/01/2018 sampai saat ini default kita login tidak apa-apa. Nah, di sini ada 2 bukti jurnal umum. Ya, salah satu buktinya adalah penarikan tunai. Apabila kita ingin mengubah atau mengedit, maka klik dokumen yang akan yang akan diubah. Ini kebetulan tanggal 6 Januari. Kita akan mengubah. Kalau kita akan mengubah, tinggal klik di sini ada tombol baru, pilihan baru, terus pilihan ubah, tanda checklist, atau pilihan hapus. Kalau kita ingin mengubah, klik ubah. Nah, sekarang kita bisa mengubah.
Baik mengubah untuk tanggal transaksinya, tinggal klik kalau ingin tanggalnya salah, atau kalau akunnya salah tinggal klik akunnya diganti. Nah, kalau ingin akunnya yang salah. Terus kalau nilai rupiahnya salah, ya tinggal klik di nilai rupiahnya. Mau diganti angka berapa? Contohnya seandainya ini salah, tadinya 1 juta, ternyata yang benar 2 juta, maka tinggal kita input angkanya 2 juta. Berikutnya debit kredit harus sama. Terus simpan dan tutup. Nah, ini cara mengedit. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menghapus suatu dokumen yang tak entry? Dalam hal ini coba kita bawa ke menu kas bank, daftar aktivitas yang telah disimpan di bank, kita daftar kas bank, di sini ada pembayaran, kita cek pembayaran, kita filter lagi tanggalnya, mulai dari tanggal 1 bulan 1 2018 sampai defaultnya saja. Nah, ini ada 3 transaksi yang dilaksanakan tanggal 31 Januari semua. Apabila kita ingin menghapus transaksi, tidak melakukan edit, tinggal klik dokumen atau baris mana yang akan dihapus. Pilih dokumen yang akan dihapus, entry-nya mana yang akan dihapus. Ya. Terus klik hapus tanda silang di atasnya. Ada pertanyaan, Anda ingin menghapus? Kalau ingin menghapus, tinggal klik OK. Berikutnya, cara menghapus yang ada di menu penjualan ataupun pembelian. Semua sama. Semua dokumen yang telah kita entry akan tersimpan dalam menu daftar, terus ke masing-masing modul. Ini di sana ada penjualan. Nah, ada penjualan, ada penerimaan penjualan. Seandainya kita ingin menghapus atau memperbaiki faktur dahulu, memperbaiki faktur. Nah, ini kita filter fakturnya mulai dari tanggal 1 bulan 1 2018. Setelah itu kita sampai dengan tanggal berapa, tanggal kita login aja, maka di sini akan ditampilkan semua faktur yang telah kita entry. Seandainya kita ingin mengedit faktur, dalam hal ini faktur yang terakhir itu tanggal 14 Januari. Seandainya kita ingin mengedit, berarti kita tinggal klik ubah. Pilih faktur yang telah di entry, yang mau diubah, klik ubah. Seandainya ini kuantitasnya salah, berarti tinggal klik kuantitas. Di Lenovo ini ada 10, ternyata yang benar 20, dan tinggal klik di kuantitasnya 20. Nah, setelah itu, nah ini sudah berubah, nilainya berubah, tinggal simpan dan tutup. Sebaliknya kalau kuantitas yang di entry terlalu besar atau jumlah yang di entry itu kelebihan, ya tinggal dikurangkan, dimasukkan kuantitas yang benar. Setelah itu simpan dan tutup. Nah, berikutnya bagaimana kalau ingin menghapus? Oh, ingin menghapus transaksi yang telah di entry, kita ingin hapus. Transaksi faktur yang dihapus apabila sudah ada pelunasannya, maka cara menghapusnya dari penerimaan penjualan terlebih dahulu. Kalau belum ada penerimaan penjualan, tinggal kita hapus tidak apa-apa. Contohnya, hal ini saya hapus dokumen terakhir, dokumen faktur yang tanggal 14, saya hapus, tinggal klik hapus. Nah. Berikutnya di sini ada tanggal transaksi tanggal 11 Januari, tetapi sudah ada down payment-nya 10. Nah, kalau sudah ada pelunasan, maka kita harus menghapusnya dari yang bawah, dari daftar, penjualan, penerimaan penjualan. Nah, kita filter tanggalnya 01/01/2018 sampai dengan tanggal berapa. Di sini sudah ada penerimaan penjualan. Nah, penerimaan penjualan tanggal yang terakhir adalah tanggal 18 Januari. Maka seandainya transaksi tanggal 18 Januari ini kita hapus, ya tinggal kita hapus.
Nah, nanti dokumen yang terkait dengan penjualan umum ini akan bisa kita hapus. Ataupun demikian juga kalau kita ingin menghapus penerimaan dari CV murah makmur, maka penerimaan dari CV murah makmur ini tinggal kita klik, kemudian kita hapus. Nah, maka sudah terhapus penerimaannya. Demikian tadi cara menghapus untuk aktivitas di menu penjualan. Bagaimana kalau di menu pembelian? Sama prosesnya, sama. Kita masuk ke daftar, di sini ada pembelian, kita dari faktur pembelian, kita kalau mau mengedit atau menghapus prinsipnya sama. Kita masukkan dari tanggal kapan, filternya sampai dengan kapan. Nah, ini muncul beberapa faktur terakhir tanggal 28 Januari. Ini faktur pembelian tanggal 28 Januari, sudah ada retur. Nah, kalau ada faktur seperti ini, kita pengen edit atau hapus, kita hapus. Nah, tapi ini ada retur. Ya, ada retur, kita hapus. Anda ingin menghapus, oke. Nah, ini tidak bisa karena sudah ada retur. Terus bagaimana mengatasinya? Berarti kita hapus dahulu returnya. Kita hapus dahulu returnya. Kita ke menu daftar. Ini ke daftar pembelian, retur pembeliannya kita cari. Kita filter lagi dari 01 2018 sampai dengan default kita masuk. Nah, ini harus kita hapus terlebih dahulu. Hapus. Yakin? Oke. Baru kita ke faktur pembelian tadi. Nah, ini faktur pembelian. Ada di faktur pembelian CV sinar telepon yang sudah ada di retur, kan returnya sudah dihapus. Kita coba refresh dulu. Ya, kita refresh dulu, kita masuk ke daftar pembelian, faktur pembelian, kita masukkan tanggalnya untuk memfilternya. Setelah itu kita oke. Nah, ini CV sinar teleponnya, returnya sudah nggak ada, sudah hilang karena tadi sudah kita hapus. Baru dokumen ini bisa kita hapus ataupun kita ubah. Untuk menghapusnya, ya tinggal klik di atasnya ada hapus. Nah, demikian tutorial singkat bagaimana mengedit atau menghapus dokumen transaksi. Ingat, kalau dokumen tersebut sudah terkait dengan transaksi-transaksi yang lain, transaksi yang paling bawah harus dihapus terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam menu penjualan, maka yang harus dihapus terlebih dahulu adalah penerimaan penjualan, dihapus terlebih dahulu. Baru nanti retur penjualannya, baru faktur penjualannya bisa dihapus. Demikian juga kalau di pembelian, ingin menghapus faktur, maka pembayaran dulu harus dihapus, retur pembelian dihapus, baru ke faktur pembelian, baru naik ke atas seterusnya. Mungkin itu aja video tutorial bagaimana ngedit atau menghapus dokumen transaksi yang telah di-entry dalam Upgrade. Sampai ketemu di pelatihan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua.